Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tadi kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini dampak musibah atau bencana di Sulawesi Barat, gempa dan juga di Kalimantan banjir. Saat ini sejenak kita akan pantau hingga hari ini total 17 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah teridentifikasi. Jenazah diserahkan kepada keluarga setelah ada kesepakatan dengan pihak keluarga. Dan hingga kini pencarian korban sekaligus juga bagian-bagian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih berlangsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Valencia Melvinsi dari RS Polri Kramat Jati dan Lis Pratiwi dari Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Kita terlebih dahulu akan ke Valencia. Valencia, berapa jenazah yang sudah diserahkan kepada pihak keluarga hingga hari ini? Ya Yohana dan juga pemirsa, pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat ada tambahan 3 lagi jenazah yang sudah teridentifikasi dan juga telah diserahkan kepada pihak keluarga berdasarkan kesepakatan yang sudah didapati. Dan sampai hari ini sudah ada 17 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan tadi penyerahan jenazah berlangsung tertutup secara singkat dan juga hanya dihadiri oleh sejumlah perwakilan keluarga dari korban yang datang ke RS Polri Kramat Jati. Dan selain itu seluruh prosesi penyerahan ini juga dilakukan secara singkat dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang telah diterapkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk informasi terbarukan biasanya disampaikan oleh pihak DVI Polri di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat, menyampaikan apa saja informasi yang bisa didapatkan oleh pihak keluarga serta masyarakat terkait dengan proses identifikasi yang masih dilakukan sampai dengan hari ini oleh tim DVI Polri berkoordinasi dengan seluruh tim SAR gabungan yang melakukan proses evakuasi dan juga membantu dalam proses identifikasi ini. Yohana. Lalu apakah data antemortem untuk kebutuhan pemeriksaan korban telah terpenuhi, Valencia? Ya Yohana, terkait dengan pengumpulan data antemortem, ini dilakukan pengumpulan data oleh tim DVI Polri kepada seluruh keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sampai dengan hari ini, tim DVI Polri sudah melakukan pengecekan terhadap 288 sampel DNA. Ini semuanya didapatkan dari data yang sudah diberikan oleh 62 keluarga korban kepada pihak DVI Polri. Namun sampai hari ini tadi juga disampaikan masih banyak data bantuan yang diharapkan oleh pihak DVI Polri khususnya terkait dengan data gigi. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Lab dan juga Klinik Odontologi Kepolisian Pusdokes Polri, Kombes Pol Luh Ike Kristiani, yang mengatakan bahwa data terkait dengan rekam jejak gigi sejumlah korban yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini sangat dibutuhkan karena identifikasi gigi merupakan adalah salah satu identifikasi primer yang dilakukan dalam proses oleh DVI Polri ini. Dan sampai saat ini terkait dengan data gigi personal korban, ini jumlah yang diberikan kepada DVI masih tergolong minim, yakni hanya kurang dari 53%. Dan sampai hari ini juga masih dinantikan data-data personal yang bisa menjadi data penunjang untuk pencocokan antara data antemortem dan juga data postmortem sebelum nantinya korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini teridentifikasi. Dan sampai saat ini juga proses identifikasi masih terus dilakukan. Tadi disampaikan bahwa sudah ada 74 kantong properti yang akan diselidiki lebih lanjut oleh tim DVI Polri. Dan di samping itu juga karena ini merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berkoordinasi tidak hanya oleh tim DVI Polri namun juga dari Jasara Harja, dari Sriwijaya Air dan juga dari Basarnas. Jasara Harja juga telah memberikan santunan dan juga klaim asuransi kepada keluarga korban yang sudah teridentifikasi dan dipastikan bahwa santunan ini diberikan secepatnya, tidak kurang dari 1 kali 24 jam setelah korban teridentifikasi. Dan hari ini tadi akan dilangsungkan satu lagi pemberian santunan kepada satu keluarga korban yang sudah teridentifikasi. Dan sampai saat ini kita masih menantikan seperti apa kelanjutan dan juga perkembangan informasi terkait dengan identifikasi korban yang dilakukan oleh tim DVI Polri. Yohana.
Ya, Valencia, jika data-data penunjang atau pendukung untuk proses identifikasi tidak sepenuhnya terpenuhi atau tidak terkumpul, lalu apa yang akan dilakukan sebagai alternatif? Ya, Yohana, terkait dengan langkah alternatif yang dilakukan oleh tim DVI Polri adalah sampai saat ini masih harus tetap menanti proses evakuasi dari sejumlah temuan barang bukti, kemudian barang yang diduga merupakan milik korban, dan juga dokumentasi-dokumentasi yang didapatkan dari olah TKP yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan kemudian semua data antemortem harus dikumpulkan. Nantinya dalam proses identifikasi ini perlu melewati 4 fase yang harus dilakukan dengan benar, dan juga masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian dokter gigi yang mungkin pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Ike Kristiani tadi, ia menyatakan bahwa di setiap dokter gigi yang pernah melakukan perawatan terhadap mungkin salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini bisa jadi memiliki rekam jejak keterangan terkait dengan gigi yang dimiliki oleh korban, dan nantinya ini sangat membantu dalam proses identifikasi yang dilakukan. Mengingat dari total 17 jenazah yang sudah teridentifikasi, ini ada yang teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan ada juga yang teridentifikasi berdasarkan DNA dan juga dari gigi. Yohana. Baik, dari Valencia kita beralih ke Lis Pratiwi di JITC. Lis, apa saja fokus pencarian tim SAR pada hari ini? Yohana, pada hari ini tim evakuasi gabungan masih fokus untuk menemukan jenazah dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sementara itu upaya untuk menemukan debris atau puing-puing pesawat juga terus dilakukan di hari pencarian ke-8 ini. Tim evakuasi juga berupaya untuk menemukan CVR atau Cockpit Voice Recorder dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang berada di sekitar Kepulauan Seribu, tepatnya di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. CVR ini diprediksi ditemukan, pasalnya kemarin sudah untuk pencarian CVR pada hari ini merupakan pencarian terhadap memory card, karena kemarin tim evakuasi sudah menemukan sejumlah bagian seperti baterai dan juga cover dari CVR tersebut. Dan untuk pencarian CVR hari ini diperkirakan akan menggunakan metode manual atau konvensional, karena beacon yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau mendeteksi keberadaan dari CVR tersebut sudah ditemukan karena terlepas dari bagian covernya, sehingga proses pencarian memory card ini harus dilakukan secara manual dengan bantuan dari tim penyelam. Kemarin CVR ditemukan oleh tim penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan pada hari ini tim evakuasi gabungan kembali berupaya untuk menemukan sejumlah bagian tersebut. Kendati memory card ini terpisah dari CVR, namun Komite Nasional Keselamatan Transportasi memastikan bahwa CVR yang berisikan percakapan di dalam kokpit pesawat tersebut dapat tetap diunduh datanya untuk kemudian diidentifikasi terkait penyebab jatuhnya pesawat. Sementara itu untuk pencarian hari ini masih menggunakan 3 metode, yakni metode dari pantauan udara, permukaan, dan juga bawah air. Sementara itu untuk pantauan dari udara akan dilakukan dengan pantauan dari 3 helikopter. Untuk metode pencarian dari area akan menggunakan sejumlah kapal yang memiliki sonar atau alat pendeteksi bawah laut seperti KRI Rigel dan juga Barunajaya. Sementara itu untuk area bawah laut ini menggunakan tim penyelam, ada 4 sektor yang akan dilakukan pencarian di bawah air ini, dan fokus di sekitar last known position atau LKP dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Hari ini tim evakuasi juga menurunkan 60 kapal besar, 20 kapal kecil, dan juga 15 pesut. Dan diperkirakan pada hari ini untuk cuaca di sekitar lokasi pencarian cerah berawan, sehingga dapat membantu visibilitas dari tim evakuasi gabungan dan diharap memberi hasil maksimal dalam proses pencarian atau evakuasi di hari ke-8 ini. Boleh dirangkum kembali hasil temuan tim evakuasi hingga saat ini?
Ya Yohana, untuk objek pencarian terakhir yang tiba di dermaga JICT-2 ini sudah tiba pada malam tadi sekitar pukul 8 malam. Ada 3 kapal yang merapat ke dermaga ini, yakni Rigid Inflatable Boat milik Basarnas, kemudian ada KP Pelatuk milik Polairut, dan juga ada KRI Parang. Dari 3 kapal yang merapat hingga malam tadi, total membawa 33 kantong jenazah, ada 6 kantong debris atau bagian kecil dari pesawat, serta ada 17 potongan besar dari pesawat. Sehingga total hingga proses pencarian di hari ke-8 ini, tim evakuasi sudah berhasil mengevakuasi 272 kantong jenazah, 46 bagian kecil pesawat, dan juga 50 bagian besar. Dari total kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi tersebut, 155 diantaranya sudah diserahkan ke tim DVI Mabes Polri yang berada di posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu 17 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. 140 sampel DNA juga sudah diterima, total 62 korban. Ini yang artinya sudah lengkap menerima semua, dan nantinya hasil dari temuan yang disampaikan di JICT-2 ini akan diserahkan kepada tim DVI Mabes Polri, kemudian akan dilakukan identifikasi melalui DNA dan juga sidik jari. Untuk hasil penemuan yang diserahkan ke dermaga JICT ini akan diberikan kepada 2 pihak, yakni untuk serpihan pesawat diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk diidentifikasi terkait penyebab jatuhnya pesawat, sementara untuk jenazah korban dan juga properti milik korban akan diserahkan kepada tim DVI Mabes Polri untuk diidentifikasi terkait identitas dari jenazah tersebut. Sementara itu, terakhir pada hari Selasa lalu, tim evakuasi juga sudah menemukan Flight Data Recorder atau FDR yang merupakan salah satu bagian dari black box Sriwijaya Air SJ182 tersebut, dan saat ini datanya juga sudah diunduh oleh KNKT. Ada sekitar 330 parameter yang saat ini tengah dipelajari. FDR ini merekam seluruh data pesawat seperti ketinggian, kondisi arah, dan juga kecepatan angin pada saat pesawat ini melaju sebelum akhirnya jatuh di sekitar Kepulauan Seribu tersebut. Dan pencarian untuk proses evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini menurut pihak Basarnas juga diperpanjang hingga hari Senin mendatang. Yohana. Baik, Lis Pratiwi melaporkan langsung dari JICT Tanjung Priok, Jakarta, dan sebelumnya ada rekan kami Valencia Melvinci langsung dari RS Polri Kramat Jati. Terima kasih teman-teman.